Selamat pagi semua. Kali ini saya akan mau menjelaskan tutorial unit kelima. Ya. Di unit kelima tentang melakukan uji produk di lini produksi. Di sini ada 3 elemen, elemen 1, 2, 3. Setiap elemennya ada 3. Pertama saya akan menjelaskan elemen pertama ya. Di sini ada banyak ya, elemen 1, 2, 3. Saya usahakan membuat tutorial yang sangat singkat. Oke, kita ke elemen 1. Di elemen 1 ini cukup simpel ya. Ini simpel, maksudnya mudah dimengerti gitu ya. Nah, tapi di setiap itu ada questionnya ya, di setiap kinerjanya itu. Nah, kinerja di sini diisi berdasarkan apa yang diminta oleh soalnya dia minta tuliskan jenis dan jumlah. Ini saya rasa tidak perlu saya jelaskan karena di soal ini sudah ada contohnya. Ini misalkan jenis tukang las, tukang solder. Nah, terus jumlahnya berapa gitu. Jadi yang diminta adalah jenis dan jumlah. Nah, jenisnya di sini udah dikasih contohnya gitu. Ya tinggal jumlahnya berapa. Nah, jumlahnya berapa itu sebenarnya ada hitungannya. Hitungannya ada di mata kuliah, bukan di sini ya, mata kuliahnya itu di sistem produksi bisa, kemudian di mata kuliah APSK, materinya FTA kalau nggak salah, full time equivalent. FTE maksud saya, full time equivalent. Dalam dalam 8 jam itu dia bekerja berapa persen dalam 8 jam gitu. Kalau misalkan dalam 8 jam bekerja cuma 50% gitu ya. Atau yang ke handle itu cuma 50%, maka perlu ditambah pekerja untuk memenuhi yang 50% sisanya gitu ya. Tapi kalau waktunya yang tersisa 50%, jadi FTE-nya sebetulnya 1 atau kurang dari 1, cuman nggak bisa satu orang dibelah jadi setengah kan nggak bisa ya. Nah, dia diskrit 1 orang, 2 orang, tidak bisa setengah orang. Nah, nanti dimodifikasi. Oh, kalau kalau gitu, kalau setengah orang berarti ya jangan ini ya, jangan pegawai tetap, dijadiin pegawai kontrak gitu. Kesiapan material dipastikan untuk pelaksanaan proses uji coba. Di sini Anda menginsert foto material di meja kerja masing-masing sebelum sebelum diproses ya. Jadi material mentah itu. Kesiapan material ini sebenarnya ini sudah ditentukan di unit sebelumnya ya. Kalau Anda bisa melihat secara seksama di situ ada di unit sebelumnya. Jadi materialnya cukup disiapkan saja. Maksudnya kalau barang yang belum siap itu berarti dia adanya di gudang gitu. Berarti belum siap. Di sini maksudnya kesiapan, makanya di sini ditulis di meja kerja gitu. Siap. Kalau belum siap berarti bukan di meja kerja, mungkin dalam ruangan yang lain misalkan. Next ya, pertanyaan selanjutnya, kebutuhan peralatan. Ini juga sama. eh, ini kebutuhan peralatan diidentifikasi sebenarnya. Ini di sini ada multitafsir ya. Identifikasi itu ya hanya menulis saja. Tetapi di sini eh, saya anggap saya tafsirkan Anda menyiapkan peralatan itu di meja kerja masing-masing gitu. Untuk lebih pastinya saya tampilkan SKKNI ya, yang dari kementerian itu ya.
Nah, di sini unit 5 melakukan uji coba produk di lini produksi. Di sini memang tidak ada tulisan unit 5 ya. Di sini eh, berdasarkan apa namanya pengalaman atau yang ada di lapangan, ini kalau sesuai urutan ini adanya di nomor 5 ya. Jadi lebih masuk akal ya. Oke, yang kita pertanyakan adalah elemen pertama ya ini. Jadi di sini tulisannya diidentifikasi, di sini kesiapan, di sini identifikasi. Gitu. Ini aslinya sepertinya uh, kurang ini ya, kurang konsisten gitu ya. Yang ini identifikasi, yang ini disiap, dipastikan disiap. Jadi uh, kesiapan material dipastikan. Gimana? Apa buktinya ini siap gitu? Tidak lain tidak bukan kalau siap itu ya dia ada di meja kerja. Jadi siap diproses, siap diuji gitu loh. Ya kan? Ada di meja kerja. Nah, sementara di sini identifikasi berarti kan identifikasi itu belum identifikasi itu artinya hanya mengenali, ya, identify, mengenali atau menemukan, dicari, terus dikenalin gitu. Tapi dalam hal ini tidak perlu menemukan, cukup ya istilahnya orangnya belum ada gitu. Paham ya? Maksudnya baru mungkin ya taruhlah nyari-nyari di secara matematik gitu ya, di atas kertas. Menurut matematik kita cari berapa kebutuhan sumber dayanya menurut matematik sekian orang. Nah, ketika diketemukan, ketika menemukan oh 2 orang, pertanyaannya orangnya ada apa enggak? Nah, jadi ya seperti yang saya katakan ini sepertinya tidak konsisten gitu ya. Yang ini identifikasi orangnya belum belum tentu ada. Nah, kalau ini kesiapan dipastikan ya siap, barangnya ada, terus balik lagi ke sini. Identifikasi peralatan. Emang ya namanya juga manusia ya. Entah apa mereka yang salah atau kita yang atau saya yang salah menafsirkan. Menurut saya ini tidak konsisten, tetapi nah supaya konsisten itulah makanya saya menafsirkan bahwa semuanya ini udah siap gitu ya. Semuanya sudah siap, makanya di soal itu saya tulis pastikan gitu. Peralatannya sudah siap gitu. Manusianya sudah siap gitu ya. Nah, tapi cara membuktikan kesiapannya itu ya mau nggak mau berbeda ya. Misalkan kalau ini kan tadi cara membuktikannya insert foto. Nah, sementara di sini tadi tidak ini ya, tidak insert foto kan. Coba saya ke balik ya. Oke, yang ini ya. Oke, ini question 3 nih, insert foto peralatan, padahal cuma diminta identifikasi. Identifikasi itu memang tafsirannya luas ya, cara membuktikan misalkan hanya dengan mengetik saja gitu ya. Tetapi yang namanya project itu kita kan sedang melakukan PJBL ya, project based learning. Jadi semua harus ada bukti gitu ya. Semua harus ada bukti, tidak hanya cuma ngetik aja gitu. Cuma ngetik peralatan yang dibutuhkan apa gitu kan, itu kan sudah ya di unit sebelumnya. Peralatan diidentifikasi untuk melakukan proses uji. Di unit sebelumnya itu alat bantu kerja ya. Unit sebelumnya alat bantu kerja. Nah, kalau sekarang yang ditanya adalah peralatan utama ya. Di sini coba saya rubah dulu ya. Ini lift page.
saya berikan tanda kurung yang artinya ini adalah tambahan gitu ya, tambahan dari dosen atau instruktur di luar SKKNI gitu ya, kebutuhan peralatan utama gitu. Kemudian pertanyaannya gini, kalau ini dilakukan oleh apa namanya tukang, maksudnya subkontrak begitu, jadi tidak dilakukan di rumah masing-masing, tapi dilakukan oleh orang lain. Misalkan bengkel, ya Anda harus apa insert foto ya, insert insert foto bukan 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 bengkel yang di foto, tapi ya apa nih, Anda insert foto kegiatan yang ada di bengkel gitu. Tetapi yang diminta adalah peralatan. Jadi di sini bukan kegiatan ya, peralatan peralatan utama yang ada di bengkel. Dan ini juga di meja kerja masing-masing. Nah, misalkan kalau oh ternyata barangnya udah jadi gitu, misalkan, ya nggak apa-apa, Anda memperagakan saja bahwa peralatannya, meskipun barangnya sudah jadi di rumah Anda, tapi Anda tetap balik lagi ke bengkel, Anda foto eh, peralatan itu di atas meja kerja. Atau kalau kalau tidak di atas meja kerja, sedang dipegang gitu ya, oleh tukangnya misalkan. Saya kasih lagi deh ya keterangannya, atau ya, atau bisa juga peralatan tersebut di apa namanya, dipegang ya, sedang di bahasa Indonesia jangan dipegang ya, apa ya, dibawa gitu ya, sedang dipegang atau dibawa. Ini bahasa Indonesia atau bukan ya, dipegang atau dibawa ini? Hmm, bukan dalam, bukan dioperasikan, bukan dioperasikan. Ini lebih efektif nih kalimatnya. Straight to the point ya. Jadi insert foto peralatan yang dibutuhkan di meja kerja masing-masing. Insert foto peralatan yang dibutuhkan gitu di meja kerja masing-masing, atau bisa juga peralatan tersebut sedang dipegang atau dibawa tapi bukan dioperasikan gitu ya. Tidak sedang dioperasikan gitu ya. Oke, question 3 ini polanya sama ya dengan penjelasan question 3 ini, polanya bisa dipakai, penjelasannya bisa dipakai untuk yang question sebelumnya. Apa itu question sebelumnya? Kesiapan material. Uh, saya copy paste saja ya. Yang ini.
Oke, ini sudah saya copy paste ya, atau bisa juga material tersebut sedang dipegang atau dibawa. Jadi nggak nggak terlalu kaku ya. Saya anggap kesiapan itu nggak harus di meja kerja meskipun ya formalnya memang di meja kerja formalnya. Oke, yang pertama, question pertama, kebutuhan sumber daya manusia ini tadi udah dijelaskan. Oke. Next ke elemen berikutnya, menghasilkan produk uji coba pada lini produksi. Atau kita lihat di window SKKNI ya, screen-nya SKKNI. Nah, di sini kita biar lebih yakin lah ya. Sebenarnya asal muasalnya itu gimana? Ini ya, menghasilkan produk uji coba pada lini produksi sama dengan yang di leads. Nah, buktinya apa gitu ya? Prosedur uji coba dirancang agar informasi proses uji coba tersampaikan. Gitu ya. Proses uji coba dirancang. Kemudian yang kedua, alat dan prosedur keselamatan digunakan. Ya, ya ini lagi-lagi janggal ya. Kayak kayak tadi di sini identifikasi, tapi di sini udah siap gitu. Barangnya udah ada. Yang ini kan belum belum tentu ada, baru cuma apa namanya, cuma ngitung-ngitung berapa jenis dan jumlah. Nah, sama sementara di sini ini dirancang berarti kan seolah-olah belum siap. Nah, selagi dirancang belum siap di sini, setelah itu gunakan eh, apa ini? Alat keselamatan ya, alat dan prosedur. Jadi dimintanya ada dua, ada alat dan prosedur. Ya alatnya apa, cara gunainnya gimana, itu nanti dibuktikan dengan foto gitu ya. Di sini dirancang setelah yang namanya rancangan ya, itu kan eh, tafsirannya banyak gitu ya, konteksnya banyak. Merancang itu belum tentu tetap ya, merancang itu belum tentu. eh, apa perbedaannya kesiapan ya, dalam konteks kesiapan? Merancang itu belum siap, tetapi ketika mass production itu siap. Jadi dalam konteks kesiapan, merancang itu lawan katanya adalah mass production. Jadi di dalam pengembangan produk di buku itu merancang itu belum tentu berhasil. Jadi dirancang ulang gitu. Belum mass production, masih di atas kertas. Nah, dengan konteks seperti itu, dengan cara berpikir seperti itu, maka dapat disimpulkan ya kesimpulan sementara atau tafsiran sementara bahwa dirancang itu ya belum siap gitu, masih bisa ada kemungkinan ada perubahan gitu. Nah, saya jadi ingat tapi ternyata eh, di elemen kompetensi yang ketiga, nah di sini ada prosedur gitu, mengoptimalkan prosedur. Jadi ya kali ini saya baru ingat ini agak nyambung dikit lah. Oke lah, kita anggap di sini rancangannya belum siap. Meskipun belum siap, tetap di-execute, laksanakan. Nanti setelah dilaksanakan, kira-kira ada rancangan yang kurang, prosedur yang kurang. Nah, itu ditulis di sini. Aduh, ditulis bahwa prosedur sebelumnya itu dikurangi di bagian langkah apa step ketiga misalkan. Nah, step keempat
ditambah misalkan seperti itu. Itu ditulis di sini. Oke, jadi sekali lagi saya tarik kembali kata-kata tidak konsisten dalam hal ini. Ini seolah tidak konsisten, tetapi kalau kita membaca ini, oh ya berarti benar, ini sudah, ya biarin aja bahwa rancangan itu tidak siap, gitu, tidak apa namanya, tidak pasti ya, bisa jadi kemungkinan ada kesalahan, nggak apa-apa dilaksanakan aja, akibatnya ya udah kita pakai aja alat keselamatan dan kesehatan kerja, kita pakai aja meskipun ini belum pasti, nggak apa-apa. Nah baru deh uji coba produk dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang disusun. Yang telah disusun ini di sini. Prosedur uji coba yang telah disusun di 21 ini itu dibuktikan di lapangan di sini. Nah, tinggal apa nih bukti-bukti yang bisa diisi di leads kan itu pertanyaannya. Kita kembali. Peserta merancang prosedur. Peserta menggunakan alat K3. Uji coba produk baru dilaksanakan sesuai prosedur yang telah disusun. Oke. Yang ini sesuai dengan SKKNI, tapi kalau yang ini ada saya permudah ya, tapi nggak tahu, kita lihat aja deh ya di soal seperti apa. Yang nomor 2 itu dipermudah. Sebenarnya kalimatnya kan mintanya 2, alat dan prosedur ya. Alatnya apa, prosedurnya apa. Nah, tapi daripada jawabnya itu sendiri-sendiri, mendingan sekaligus ya pakai saja. Ketika dipakai, ya itulah alatnya kelihatan, alat kesehatan alat keselamatan dan kesehatan kerja itu kelihatan sekaligus sudah dipakai. Berarti kan artinya itu udah termasuk sama prosedurnya gitu ya. Oke, nomor 1, tuliskan prosedur uji coba. Misalkan mulai dari memasang, mengunci material, memproses sampai melepas material. Ini saya pause dulu ya. Jadi itu contoh penggunaan CNC. Oke, ini saya tambahkan penjelasannya supaya ada bayangan. Jadi yang saya tulis di sini adalah apa namanya aktivitas atau prosedur yang sehari-hari yang ada di CNC gitu ya. Ini aktivitas umum. Anda boleh saja meniru ini boleh ya, karena ya namanya juga tadi apa umum ya. Prosedur umum itu tidak bisa dihindari gitu ya. Yang namanya material mentah itu kalau kita proses dia harus stay ya, harus steady gitu ya. Buktinya apa meskipun dalam proses memasak ya, misalkan mengiris tomat pun juga tomatnya kan harus steady ya. Tomatnya itu harus dipegang supaya nggak lari gitu ketika dipotong. Jadi itu umum. Nah, yang di sini yang diminta kalian harus detail ya, jangan umum. Anda boleh saja copy paste ini mencontek apa yang saya berikan, nggak apa-apa ya, karena ini kan umum, tidak bisa terhindarkan ya, tidak bisa terhindarkan. Nah, kalian tulis detailnya seperti apa di sini. Di sini ada insert, oh tidak ada insert foto ya, di sini cuma tuliskan prosedur. Tapi di sini lebih baik itu kalau ada fotonya ya, karena ada buktinya ya. Coba saya pause dulu sebentar. Oke, saya rubah ya. Jadi itu adalah contoh dari CNC dan 3D printing ya. Ini adalah contohnya. Dan Anda diizinkan pakai keduanya. Memakai CNC, memakai 3D printing boleh dengan mengikuti petunjuk yang ada di sini. Boleh Anda tiru. Kemudian tambahan kedua, menginsert foto akan mendapatkan nilai lebih dari sekedar menulis. Ya.
Anda akan dapat nilai lebih. Jadi ini bukan wajib, bukan wajib. Insert foto menggunakan APD sebelum mulai uji coba ini yang tadi saya katakan di SKKN itu mintanya alat dan prosedur cara pakai. Ya, lebih baik langsung aja. Dengan Anda menginsert itu Anda langsung dapat dua-duanya. Ya, saya tambahin deh keterangannya supaya saya juga nggak lupa cara menilainya. Oke, dengan begitu Anda sudah menjelaskan sekaligus alat dan prosedur sesuai permintaan SKKNI. Next. Uji coba produk baru dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang disusun. Insert foto jika menggunakan CNC ini jika menggunakan CNC ya sebenarnya ini nggak harus CNC ya. Jadi apapun itu ini mintanya sebenarnya bukti ya. Bukti eh, bahwa uji coba produk telah dilaksanakan gitu. Ya. Misalkan di question pertama itu ya, yang tadi saya minta insert foto yang tidak wajib itu dalam posisi memotong tapi barang belum dipotong. Begitu. Nah, di sini karena ini sudah dilaksanakan gitu, dilaksanakan sesuai prosedur yang tersebut, maka eh, kalau prosedurnya memotong, maka barangnya sedang dipotong atau sudah dipotong, ya. Baik, ini sudah saya rubah ya. Uji coba produk sedang dilaksanakan. Jadi ketika sedang dilaksanakan, Anda ambil foto, ya. Nah, dilaksanakannya itu sesuai dengan prosedur yang telah disusun di atas tadi. Ya, jadi yang di atas itu Anda menginsert foto, misalkan motong kayu tapi kayu sama gergaji cuma ditempel aja gitu. Cuma ditempel, belum belum dipotong. Itu kan prosedur ya, maksudnya dirancang gitu. Itu rancangan. Nah, ketika sudah yakin dengan rancangannya, cara motongnya seperti itu, ya udah execute. Nah, execute ini di question 3 inilah. Execute-nya di sini. Ketika di execute ya. Jadi sedang dilaksanakan. Itu diambil fotonya. Kalau memang ada kegiatan atau aktivitas menguji material ya, menguji material tuh dengan ragum, dengan pengunci, gitu ya, dengan ini namanya, namanya ini vice bisa. Kalau bahasa apa namanya, bahasa Indonesia ragum ya. Atau dikunci dengan apa namanya, dengan tangan ya, gitu. Jadi pegang supaya nggak gerak. Terus insert foto memproses material tadi yang saya katakan, memotong kayu tapi belum terpotong, masih 50% terpotong misalkan. Atau kalau sudah terlanjur misalkan, ya kalau sudah terlanjur nggak apa-apa, insert foto. Yang penting kan ini bukti matching tuh apa ya, menyocokkan ya, menyocokkan antara rancangan prosedur dengan apa uji coba dengan pelaksanaan lah ya, pelaksanaan. Ini kan rancangan ya, rancangan itu bisa selevel dengan perencanaan, selevel rancangan
atau merencanakan. Nah, ini dibandingkan antara merencanakan dengan pelaksanaannya. Jangan-jangan ada yang harus dikurangin, ada yang ditambah juga gitu. Saya sudah berminggu-minggu ini ya, mungkin 2 bulan lebih itu saya sedang uh, menggunakan ini CNC. Nah, salah satunya saya memproses PCB gitu. Saya merencanakan di dalam kepala bagaimana cara memproses PCB. Yang ini sudah pasti. Ini sudah pasti mengunci material. Nah, ketika saya kunci materialnya dengan dijepit dengan ya pokoknya ada penjepitnya itu, ternyata PCB-nya itu ketika saya jalankan milling ya, ternyata ada yang tidak rata gitu loh. Gitu. Itu jadi ada perbedaan antara perencanaan atau ada perbedaan antara harapan dengan kenyataan, itu ada perbedaannya. Apa yang terjadi? Ini tidak rata. Kan harapan saya PCB itu ketika di proses milling. Milling itu ibaratnya bikin got gitu ya, bikin got tapi tidak tembus ya, namanya juga got gitu ya. Saluran gitu ya. Tidak tembus. Ketika dijalankan tuh ada yang gotnya jadi, ada yang nggak jadi gotnya, jadi PCB rata gitu aja. Gitu. Nah, berarti kan ada perbedaan tuh harapan dan kenyataan. Jadi misalkan di perencanaannya saya mengunci PCB di 2 titik, begitu ceritanya. Setelah saya laksanakan, kok gotnya nggak ada. Setelah saya milling selesai, saya tinggal ya, saya tinggal karena kan millingnya agak lama gitu. Awal-awalnya ada gotnya gitu, tapi pas si bitnya itu jalan ke sisi kanan gitu, tidak rata ya. Berarti apa? Nah, pas di elemen ketiga ya, elemen ketiga itu yang mengevaluasi. Oke, sementara ini dulu ya, bukti menyocokkan antara rancangan ya. Nah, di sini nanti akan saya teruskan di elemen 3. Oke. Oke, di sini foto memproses itu kan nggak cuma motong ya, ada juga misalkan lem menyambungkan. Ada yang memotong, ada yang menggabungkan, ada yang merakit. Jadi tidak cuma 2 sebenarnya fotonya. Sebenarnya fotonya banyak, ya. Masa memprosesnya cuma motong doang gitu. Jadi Anda harus lengkap ya. Nah, setelah kita laksanakan rancangannya di elemen 2, maka kita evaluasi setelah dilaksanakan hasilnya gimana. Nah, ada yang di sini coba penyesuaian proses untuk mengoptimalkan. Tadi udah ya di SKK ini udah saya jelaskan, disesuaikan. Kalau ada yang kurang ditambah, kalau ada yang berlebihan dikurangin. Pengujian produk dinilai untuk memenuhi persyaratan. Nah, produknya ini setelah jadi dinilai apakah memenuhi persyaratan atau enggak. Persyaratan apa nih? Ya persyaratan peraturan yang ada di unit 1 kalau nggak salah ya. Persyaratan peraturan yang ada di unit 1. Penilaian hasil dan proses uji coba produk apakah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ya coba kita lihat soalnya ya. Di soal itu lebih detail permintaannya. Adakah prosedur yang perlu dirubah urutannya, penambahan, pembatalan, dan lain-lain gitu.
Yang tadi saya membuat PCB, ya tadinya saya pasang 2 pengunci. Setelah dilaksanakan tidak rata, nah akhirnya ada tambahan ya. Tapi Anda jangan nulis tadinya saya pasang, jangan begitu ya, jangan pakai aku, jangan pakai saya gitu ya. Apalagi jangan pakai ini gitu ya. Jangan pakai ini ya. Ini namanya individualis ya, apa namanya ya? Nah, gitu. Jangan jangan pakai itu karena itu narsis gitu ya. Keakuan. Meskipun di jurnal internasional pernah ada tapi di jurnal internasional itu tidak pernah pakai kata I. Di internasional tuh dia pakai we. We itu kita. Jadi tidak pernah ada menggunakan I atau you. Tapi kalau you saya pernah sih. Saya pernah melihat. Tapi itu tidak lazim di apa namanya di budaya kita ya. Di sini saya menulis cuma sebagai pengganti aja sih, pengganti atau pelengkap lah apa yang akan saya katakan. Cuma melengkapi aja. Jadi tadinya saya pasang 2 pengunci, akhirnya saya kasih ada penambahan menjadi 4 pengunci. Terus dicoba lagi gitu. Nah, tetapi kan kalau saya masih bisa nyoba. Nah, kalau kalian kalau tidak bisa apa namanya? Tidak bisa coba lagi setelah evaluasi itu no problem ya, nggak masalah. Jadi misalkan ada prosedur yang urutannya ditambah gitu atau ada pembatalan, apakah dilaksanakan lagi? Gitu. Tidak perlu ya. Adakah prosedur yang perlu dirubah di tengah melaksanakan uji coba? Ini mudah-mudahan Anda tidak bingung ya. Ini sebenarnya coba saya hapus saja deh ya. Nah, ini lebih umum ya. Adakah prosedur yang perlu dirubah? Jadi maksudnya konteksnya seperti tadi saya bikin PCB itu ya ketika sedang memproses adakah atau sebelum memproses kan memasang ya, mengunci gitu. Sebelum ada proses produksi ada namanya mengunci. Maksudnya proses produksi itu lebih umum ya. Yang lebih khusus itu proses manufaktur. Memotong, membengkokkan, menyambung, melas, mengamplas, mencet, menimbang. Kalau menimbang itu bukan proses manufaktur. Jadi proses manufaktur itu merubah material, merubah properties, memanaskan misalkan. Itu namanya proses manufaktur. Nah, di sini prosedur yang perlu dirubah itu tidak harus pada saat proses manufaktur, tapi bisa juga sebelum memproses manufaktur ada namanya istilahnya apa tuh setup ya, setup. Seperti mengunci material itu setup gitu ya. Terus memanaskan mesin itu setup. Sekali lagi ya, saya tambahin lagi deh ya. Di sini saya tambahkan ini ya, prosedur tidak harus saat memproses manufaktur, tapi dapat juga pada saat setup. Selanjutnya, next page, apa namanya, question 2 ya. Apakah produk sudah memenuhi peraturan perundangan industri? Ya, ini membandingkan saja ya. Tadi sudah saya jelaskan dibandingkan dengan question unit pertama ya.
Di unit pertama itu kan ada regulasi ya. Apakah hasil sudah sesuai spek dan proses sudah sesuai dengan ketetapan yang sudah dibuat sebelumnya? Buktikan. Ya, buktikan dengan foto, mau apa lagi? Dengan perbandingan kan? Sudah sesuai atau belum itu kan pasti ada namanya perbandingan. Misalkan perbandingan sebelum dan sesudah. Nah, kalau di sini adalah perbandingan spek dan proses. Spek yang sudah dibuat sebelumnya dengan yang pelaksanaannya gitu. Hasil tidak harus sempurna, yang dinilai adalah melaksanakan proses evaluasinya ini kan di buku ya, di textbook itu ada namanya istilahnya reflect ya. Reflection atau yang selalu panahnya mengarah ke belakang. Jadi mengarah maju itu kan panah ke kanan nih. Terus reflect on the apa ya? Saya lupa tuh di buku tuh. Itu panahnya selalu ke belakang ya. Finish attempt. Oke, ini yang terakhir. Elemen ketiga, question 3. Oh, berarti udah selesai ya. Oke, saya rasa itu tutorialnya. Pastinya ada apa namanya pertanyaan ya ketika nanti setelah menjalankan ada sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya yang ada di tutorial ini ya. Namanya juga tutorial singkat. Dan sebenarnya juga ada yang tidak saya sampaikan di sini. Saya sengaja tidak sampaikan karena itu akan menjadi kuncian ya. Akan menjadi kunci jawaban ya. Jadi saya tidak menjelaskan kunci jawaban seperti apa. Baik, itu adalah semua adalah tutorial unit 5 ya. Ditunggu pertanyaan-pertanyaannya seperti biasa di WhatsApp ya, secara pribadi, bukan di grup. Oke, terima kasih sudah menyimak ya. Selamat bekerja.